Shalom, selamat pagi, selamat hari Sabat, anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, juga kepada seluruh Bapak Ibu guru, juga kepada orang tua yang diberkati oleh Tuhan. Senang rasanya di pagi hari Sabat Tuhan yang suci ini, kita boleh kembali beribadah kepada Tuhan untuk merenungkan firman-Nya. Dan sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita bersama-sama tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan, pada hari Sabat Tuhan yang suci ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami mohon kiranya Roh Kudus Tuhan mengurapi kami, sehingga setiap firman Tuhan yang kami dengar kami boleh mengerti. Kami mempercayai Engkau Tuhan lebih daripada yang lain. Oleh karena kami yakin Tuhan akan memberkati kami dengan segala kelimpahan di dunia ini sampai di surga nanti. Berkati seluruh anak-anak yang mendengarkan akan firman-Mu, juga Bapak Ibu guru dan para orang tua, sehingga mereka semuanya boleh berbahagia dan bersuka cita dalam kasih. Terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan bagi kami semuanya. Mohon ampuni kami dari segala salah dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pada pagi hari ini, di hari Sabat Tuhan yang suci ini, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan judul Tuhan Yesus yang Kupercaya. Ayat renungan kita pada hari ini terdapat di dalam kitab Yeremia 29 ayat 12 dan 13. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Percaya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, percaya memiliki arti mengakui atau yakin bahwa sesuatu memang benar atau nyata. Kemudian, dalam kekristenan, dalam bahasa Ibrani, kata percaya atau iman adalah aman. Kata iman dalam bahasa Yunani terjemahan dari pistis yang artinya kepercayaan atau penyerahan diri kepada seseorang yang mempunyai pengertian percaya kepada, mempercayakan diri atau menyerahkan diri kepada Tuhan. Mengapa kita perlu percaya kepada Tuhan? Dalam kitab Amsal 3 ayat yang ke-5 dan ke-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan melurus jalanmu. Jadi alasan yang pertama mengapa percaya kepada Tuhan adalah Tuhan akan meluruskan jalan hidup kita. Meluruskan dari apa? Dari dosa dan kesesatan. Anak-anakku, saat ini kita hidup di satu zaman yang begitu dekat dengan kesesatan. Hanya percaya kepada Tuhan saja dengan segenap hati, maka Tuhan akan meluruskan jalan kita. Dengan merenungkan firman Tuhan, maka kita akan dituntun. Kemudian,
Dalam kitab Amsal 16 ayat 20 dikatakan, siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan. Dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi mengapa kita percaya kepada Tuhan? Supaya kita berbahagia. Dengan memperhatikan firman, kita akan mendapat kebaikan dan kita akan berbahagia ketika kita percaya dengan segenap hati kepada Tuhan. Kemudian, dalam kitab yang lain, dalam kitab Amsal pasal 28 ayat 25b, dikatakan, tetapi siapa percaya kepada Tuhan, diberi kelimpahan. Ketika anak-anak, Bapak Ibu Guru semuanya dan termasuk saya secara pribadi, ketika kita percaya kepada Tuhan, maka kita akan diberi kelimpahan. Kelimpahan dalam hal apa? Seluruhnya. Dalam hal jasmani kita, dalam hal pikiran atau jiwani kita, dan dalam hal rohani kita. Tuhan akan memberikan kelimpahan. Kemudian ayat yang lain dalam kitab Amsal pasal 29 bagian 25b katakan, tetapi siapa percaya kepada Tuhan dilindungi. Di tengah kondisi pandemi pada saat ini, ketika kita percaya kepada Tuhan dengan sungguh, maka Tuhan akan melindungi. Ketika kita mengandalkan Tuhan, Tuhan akan memelihara kita dengan sungguh. Kita akan dilindungi dan dijagai, dijauhkan dari segala mara dan bahaya, dijauhkan dari segala sakit penyakit, dijauhkan dari segala kuasa-kuasa kegelapan. Ketika kita mempercayakan hidup kita kepadanya. Kemudian, bagaimana kalau kita percaya kepada yang lain selain Tuhan? Apa yang akan kita alami? Kita akan melihat dalam kitab Amsal 11 ayat 28 bagian A, kalau kita percaya kepada kekayaan atau harta kita, apa yang dituliskan firman Tuhan? Siapa mempercayakan diri kepada kekayaannya akan jatuh. Kalau anak-anak, Bapak Ibu Guru mempercayakan diri kepada kekayaan, akan jatuh, akan binasa, akan kecewa. Itu yang dituliskan di dalam firman Tuhan. Kekayaan tidak memberikan kepada kita jaminan akan keselamatan ini. Kekayaan tidak memberikan kepada kita jaminan akan kebahagiaan. Jadi jangan pernah kita percaya kepada harta kita atau kekayaan kita. Kemudian dalam kitab Amsal 28 ayat 26 bagian A, percaya kepada hatinya sendiri, apa yang akan kita alami? Dikatakan, siapa percaya kepada hatinya sendiri adalah orang bebal. Kalau kita percaya kepada hati kita sendiri, tidak bisa ditegur, tidak bisa dinasehati, mau menang sendiri, kita adalah orang bebal. Orang bebal adalah orang yang keras hati, orang yang tidak mau mendengar pendapat atau nasihat orang lain. Jadi ketika kita mempercayakan kehidupan kita kepada diri kita sendiri, kita disebut sebagai orang bebal. Kemudian, apa yang ditulis dalam kitab Yeremia 17 ayat yang 5, ketika kita percaya kepada manusia, dikatakan begini. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Jadi kalau anak-anak, Bapak Ibu Guru, orang tua, mempercayai manusia lebih daripada Tuhan,
mempercayai kekuatannya lebih daripada Tuhan, kita tertutup. Kita tidak mendapatkan berkat dari Tuhan. Kita tidak mendapatkan kelimpahan kasih-Nya ketika kita mempercayakan kehidupan kita kepada manusia daripada atau gantinya kepada Tuhan. Jadi 3 ayat ini sudah cukup jelas memberikan kepada kita pengertian bahwa jangan pernah kita percayakan kehidupan kita selain kepada Tuhan. Oleh karena kita akan jatuh ketika kita mempercayakan diri kepada kekayaan. Kita akan disebut sebagai orang bebal ketika kita percaya kepada hati kita sendiri. Di ayat yang lain dikatakan hati kita ini jahat. Hati kita ini sungguh sangat luar biasa kejamnya. Kemudian ketika kita percaya kepada manusia, kita akan disebut tertutup. Jadi, mari kita mempercayakan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Hanya Tuhan Yesus yang kupercaya. Dalam kitab Yohanes 1 ayat 12 dikatakan, tetapi semua orang yang menerima Tuhan Yesus, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ketika kita percaya di dalam Tuhan, kita akan diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, menjadi ahli waris kerajaan surga yang akan menerima anugerah keselamatan. Kemudian di dalam kitab Kisah Para Rasul 4 ayat 12 dikatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Oleh karena itu, mari kita percayakan hidup kita hanya di dalam Tuhan. Karena tidak ada yang lain selain Tuhan yang sanggup menyelamatkan kita dari dosa dan kematian. Saya ingin mengajak seluruh anak-anakku, seluruh bapak ibu guru dan orang tua, mari kita serahkan, kita percayakan kehidupan kita hanya di dalam Tuhan. Oleh karena di luar Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jangan menjadi sombong oleh karena kekayaan kita. Jangan menjadi tinggi hati oleh karena kepandaian kita. Jangan menjadi congkak oleh karena kemampuan kita. Karena semuanya itu sia-sia di dalam pemandangan Tuhan. Tetapi biarlah kita beriman sungguh-sungguh, percaya sungguh-sungguh hanya di dalam Tuhan. Dan kita akan berbahagia dari hari ini sampai selamanya. Kiranya melalui firman Tuhan yang kita boleh dengarkan pada pagi hari ini, kita semuanya akan semakin mempercayai Tuhan Yesus, Juru Selamat kita, dari sekarang sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Untuk mengakhiri renungan pada hari Sabat ini, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Terima kasih Tuhan atas anugerah yang Tuhan berikan kepada kami, yaitu iman untuk mempercayai Engkau lebih daripada yang lain. Dan biarlah kami mulai dari saat ini akan mempercayai Tuhan lebih dan lebih lagi daripada segala sesuatu yang ada di atas dunia. Karena ketika kami percaya sungguh kepada-Mu, Tuhan akan melindungi kami. Tuhan akan meluruskan jalan hidup kami. Tuhan akan memberkati kami dengan kelimpahan. Dan Tuhan akan menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan memilih kami menjadi anak-anak Tuhan. Menjadi ahli waris kerajaan Tuhan. Dan biarlah kami boleh menikmati kebahagiaan yang sejati itu. Dari saat ini sampai selama-lamanya. Terpujilah kiranya Engkau Tuhan di seluruh alam semesta ini, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya.
Mohon ampuni kami dari segala kesalahan dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.